Saat makan malam tahun baru Imlek, ibu mertua mengangkat gelas anggur dan mengumumkan kabar gembira, villa yang terdaftar atas namaku diputuskan untuk dialihkan ke anak kedua. Adik ipar laki-lakiku dan istrinya tersenyum gembira. Ayah mertua terus-menerus mengangguk, sedangkan suamiku diam saja. Semua orang menerimanya begitu saja. Tak ada yang merasa ada yang salah. Aku meletakkan sumpitku dan berkata, kebetulan sekali. Aku juga punya sesuatu untuk diumumkan. 6 unit rumah di kawasan sekolah yang terdaftar atas namaku telah diputuskan untuk kuberikan seluruhnya kepada adikku. Pada saat itu, seluruh keluarga menjadi sunyi senyap. Pada malam tahun baru Imlek, seluruh keluarga berkumpul mengelilingi meja kayu merah. Suara acara Spring Festival Gala di televisi terdengar. Nyaring, tetapi suara di meja makan lebih nyaring lagi. Ibu mertua, Li Xiulan, mengangkat gelas anggurnya. Setiap kerutan di wajahnya dipenuhi senyuman. Tolong diam sejenak, katanya, aku ingin mengumumkan sesuatu. Setelah pengumuman itu berhenti, semua pandangan tertuju padanya. Suamiku, Shen Hao, duduk di sampingku. Seperti biasa menundukkan kepala, lalu mengambil sepotong sayuran dengan sumpitnya. Adik laki-lakinya Shen Yang, si bungsu, memeluk bahu istrinya, Wang Li. Dengan wajah penuh harapan, ayah mertua saya, Shen Jianjun, berdehem, memberi isyarat agar semua orang mendengarkan dengan saksama. Tahun ini, keluarga kita mendapat 2 kabar gembira. Kabar gembira pertama, Shen Yang dan Wang Li berencana untuk memiliki anak. Wang Li langsung bersikap malu-malu dan meringkuk di pelukan Shen Yang. Shen Yang tersenyum lebar, memandang sekeliling dengan bangga. Lalu, kabar gembira kedua, petik 2. Li Xiulan dengan sengaja memperpanjang nada suaranya. Matanya tertuju pada suamiku, Shen Hao. Lalu dengan cepat berpindah, dan akhirnya berhenti di wajah Shen Yang. Aku sudah membicarakannya dengan ayahmu. Villa yang sudah terjual atas namaku akan langsung dialihkan ke nama Shen Yang. Anggap saja ini sebagai hadiah yang kami siapkan lebih awal untuk cucu yang belum lahir. Terima kasih, Bu. Bu, ini benar-benar mendadak sekali. Di antara keluarga sendiri, tidak perlu membicarakan hal-hal seperti ini. Ayah mertua, Shen Jianjun, mengangguk berulang kali, sambil memegang gelas anggur dengan wajah penuh kebahagiaan. Seharusnya begitu, seharusnya begitu. Tangan Hao menghentikan tangannya di udara. Setengah potong iga yang dijepit sumpitnya tak bergerak. Dia tak menatap siapapun. Matanya terpaku pada nasi di mangkuknya. Butir demi butir, seolah ingin menghitungnya satu persatu. Aku melihat tangannya yang memegang sumpit. Itu mulai memucat. Tapi, dia tak mengatakan apa-apa. Dia tak akan mengatakannya. Sejak kecil, dia selalu menjadi kakak yang pendiam, terabaikan, dan pengertian. Semua orang menerimanya begitu saja. Semua orang menganggap ini wajar. Tak ada yang memandang Shen Hao, apalagi memandangku. Di rumah ini, seolah-olah aku tak terlihat. Pendapatku, perasaanku, tak pernah masuk dalam pertimbangan mereka. Mereka terbiasa dengan sikap mengalah Shen Hao, sehingga juga terbiasa dengan keheninganku. Perlahan-lahan, aku meletakkan sumpit di tanganku dengan lembut di atas bantal, mengeluarkan bunyi kecil yang nyaring. Suaranya tidak keras, tetapi di tengah keheningan yang aneh ini, terdengar sangat menjengkelkan. Tatapan semua orang akhirnya tertuju padaku, penuh kebingungan dan kebingungan, serta ketidaknyamanan karena terganggu. Senyuman ibu mertua, Li Xiulan, sejenak membeku, tapi segera kembali rileks. Ada apa dengan Sukin? Apakah masakannya tidak sesuai selera? Aku tersenyum menatap matanya. Tidak ada masalah dengan masakannya. Aku akan memasaknya lagi. Aku mengambil jus di atas meja dan menuangkan segelas untuk diriku sendiri, lalu mengangkat gelas itu ke arah semua orang. Suaraku tidak keras, tapi cukup jelas. Kebetulan sekali, aku juga ingin mengumumkan sesuatu di sini. Shen Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya menatapku. Matanya penuh dengan keterkejutan dan permohonan. Dia ingin aku tidak mengatakannya. Dia takut aku akan mengacaukan keharmonisan palsu ini. Aku mengabaikannya. Aku menatap ibu mertua, menatap pasangan adik ipar. Kegembiraan yang belum sempat sepenuhnya memudar di wajah mereka. Atas namaku, 6 unit rumah di kawasan sekolah yang diwariskan orang tuaku. Aku sudah menghubungi pengacara. Setelah tahun baru, aku akan mengurus prosedurnya. Aku memutuskan untuk menyumbangkannya secara cuma-cuma kepada adikku. Aku selesai berbicara, sambil mengangkat gelas, menunggu reaksi mereka. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Di televisi, komedian Zheng Xiao dari Bao Fubei melon. Arkan leluconnya dan penonton pun tertawa riuh. Namun, di meja makan, suasana sunyi senyap, sunyi seperti kuburan. Rasa gembira di wajah pasangan adik ipar, seolah cat minyak yang membeku, mengeras di wajah mereka. Lalu retak sedikit demi sedikit, tangan ayah mertua yang memegang gelas terhenti. Di bibirnya, lupa untuk minum. Senyum di wajah ibu mertua, Li Xiulan senyumnya lenyap seketika. Dia menatapku, matanya penuh ketidakpercayaan, seolah-olah sedang melihat orang gila. Sukian, apa yang kamu omongkan? Di hari raya seperti ini, kenapa kamu bertingkah gila di sini? Aku tidak menatapnya. Aku menoleh ke arah Shen Hao di sampingku. Bibirnya gemetar, wajahnya pucat. Sukian, jangan bikin keributan. Cepat minta maaf pada ibu. Aku tidak mengada-ada. Dan, aku juga tidak bikin keributan, jawabku dengan tenang. Lalu pandanganku kembali tertuju pada ibu mertuaku di seberang meja. Aku berkata adalah fakta. Sertifikat kepemilikan rumah ada di tanganku. Template perjanjian hibah sudah dikirimkan pengacara kepadaku. Adikku juga setuju. Percayalah padaku, Wang Li berteriak. Dia langsung berdiri dan menunjuk ke arahku. Dasar apa kamu? Rumah itu adalah harta bersama kamu dan Shen Hao. Kamu bilang mau memberikannya ke adikmu, lalu langsung memberikannya begitu saja. Apakah Shen Hao setuju? Oh, rumah ini adalah harta sebelum menikahku. Dibeli secara tunai oleh orang tuaku untukku. Terdaftar atas namaku.
Sendiri. Tidak ada hubungannya sama sekali. Aku menatap wajah Wang Li yang memerah karena marah. Bagaimana, kamu juga paham hukum perkawinan? Wang Li terdiam karena kehabisan kata-kata. Apa-apaan ini, apa yang kamu lakukan? Kakak ipar, jangan bercanda seperti itu. Sama sekali tidak lucu. Di hari raya seperti ini, mari kita makan dengan tenang. Dia mencoba mengalihkan pembicaraan. Ini trik lama keluarga mereka. Shen Hao akan mundur, mereka akan mengalihkan pembicaraan, dan masalah ini akan berlalu begitu saja. Aku meletakkan jus di tanganku, dan mengeluarkan suara, "Ko." Aku tidak pernah bercanda. Saat ibu baru saja mengumumkan keputusannya, dia juga tidak meminta pendapat kakak sulungmu. Itu menunjukkan bahwa di keluarga kita, menguasai harta sendiri adalah hal yang wajar. Aku mengucapkan 4 kata, hal yang wajar, dengan sangat tegas. Wajah ibu mertuaku berubah dari pucat menjadi kebiruan. Lalu dari kebiruan menjadi merah. Sungguh mengagumkan. Bagaimana bisa sama? Aku memberikannya untuk cucu kandungku. Untuk keturunan keluarga Sen. Sedangkan kamu memberikannya kepada adikmu. Kamu adalah menantu yang seperti air yang sudah tumpah. Kamu menggunakan uang keluarga Sen untuk menambal keuangan. Keluarga ibu, apa niatmu sebenarnya? Uang keluarga Sen? Ibu, tolong ulangi sekali lagi. Uang siapa ini? Uang muka dan cicilan bulanan untuk 6 unit rumahku. Bahkan uang untuk mengganti tirai nanti. Apakah ada 1 sen pun yang berasal dari keluarga Sen? Dulu, orang tuaku khawatir aku akan menderita setelah menikah jauh. Jadi, mereka menyiapkan uang tabungan untukku. Apa hubungannya dengan keluarga? Sen, kamu menikah dengan Shen Hao. Kamu sudah menjadi bagian dari keluarga Sen. Uangmu seharusnya milik keluarga Sen. Li Xiulan mulai bertindak tidak masuk akal. Ayah mertuanya, Shen Jianjun, tiba-tiba berteriak. Ini tahun baru. Kenapa kalian bertengkar? Diamlah semua. Dia mulai berperan sebagai He Xiao. Sukin, ibumu hanya bicara karena emosi. Jangan dipikirkan. Aku tahu selama ini Shen Hao membuatmu menderita. Kami memang sedikit lebih memihak anak kedua. Dia benar-benar mengakuinya. Ini adalah tahun kelima sejak aku ke keluarga Shen selama 5 tahun. Ini pertama kalinya aku mendengar kalimat itu. Tapi telapak tangan dan punggung tangan sama-sama daging. Kami juga tidak menyayangimu. Villa Shen Hao yang diberikan ke Shen Yang. Juga karena dia baru memulai di sana dan tekanan besar, kami berpikir, tabungan sedikit yang kami miliki nanti. Bukankah semuanya akan tetap kami wariskan kepada Shen Hao? Janji kosong, resep yang sama, rasa yang sama. Ayah, Anda tidak perlu menjelaskan kepadaku. Seperti yang Anda katakan, telapak tangan dan punggung tangan sama-sama daging. Orang tua saya hanya memiliki 2 anak, saya dan adik saya. Sebagai kakak, aku prihatin melihat adikku yang sedang tertekan. Memberikan rumahku kepadanya. Bukankah itu prinsip yang sama? Aku mengembalikan kata-katanya persis seperti aslinya. Wajah ayah mertuaku pun membeku. Suasana di meja makan turun ke titik beku. Lagu dan tarian di acara malam tahun baru sekalipun yang semarak pun tak bisa menghangatkan udara di sini. Baik. Ibu mertuaku, Li Xiulan, mengucapkan 3 kali kata, baik. Sukian. Hari ini aku benar-benar sudah melihat jati dirimu. Kau hanyalah serigala bermata putih yang tak pernah tahu berterima kasih. Kau memang tahan melihat keluarga kita hidup sejahtera. Kalau kamu berani memberikan rumah ini kepada adikmu, kamu dan Shen Hao tidak boleh tinggal bersama lagi. Segera keluar dari keluarga Shen. Tu Qiong sudah melewati batas. Dia mengancamku dengan perceraian. Dia mengira itu adalah titik lemahku. Aku tidak berkata apa-apa. Aku mengeluarkan sebuah dokumen. Dari tasku, dokumen yang sudah kusiapkan sejak lama. Aku meletakkannya di atas meja dan mendorongnya ke arah Shen Hao. Shen Hao. Dia benar. Mari kita bercerai. Ini surat perjanjian cerai. Lihatlah. Aku tidak menginginkan apapun. Gajimu, tabunganmu, dan rumah yang kita cicil bersama ini semuanya menjadi milikmu. Aku hanya punya satu permintaan. Besok kita langsung mengurus prosedurnya. Tubuh Shen Hao bergetar hebat. Dia menatap dokumen yang tertulis hitam di atas putih itu. Seolah-olah sedang melihat seekor ular berbisa. Seluruh orang di meja makan benar-benar tercengang oleh tindakanku ini. Mereka mengira aku akan bertengkar atau membuat keributan. Tapi mereka tidak pernah menyangka aku akan bertindak seketika dan begitu tidak sabar meninggalkan keluarga Shen. Shen yang pertama kali bereaksi. Dia berdiri. Nada suaranya terdengar panik. Kakak ipar, apa yang kamu lakukan? Ini kan cuma sebuah villa. Sampai segitunya, kalau kamu merasa tidak nyaman, aku bisa bilang ke ayah dan ibu bahwa kita tidak mau lagi, kan? Dia berbicara dengan nada mulia, seolah-olah telah melakukan pengorbanan besar. Wang Li di sampingnya menarik-narik ujung bajunya dengan keras. Wajahnya penuh dengan ketidakinginan. Jangan lepaskan kesempatan yang sudah di depan mata. Bagaimana mungkin mereka rela membiarkannya lepas begitu saja? Ucapan itu hanyalah taktik untuk mengulur waktu. Berusaha menenangkanku terlebih dahulu. Tak lama kemudian, aku menatap Shen Yang sambil menggelengkan kepala pelan. Ini bukan soal satu villa. Ini soal 5 tahun, tidak, mungkin lebih dari 30 tahun. Pandanganku beralih ke Shen Hao. Dia masih menatap tajam surat perjanjian cerai itu. Tak bergerak sedikit pun. Shen Hao, apakah kamu masih ingat? Tahun pertama kita menikah. Kamu sakit parah dan harus dioperasi. Butuh 100.000 yuan. Kita baru saja membeli rumah. Dan tidak punya uang. Kamu menelepon bibimu, dan dia berkata bahwa uangnya sudah diberikan kepada Shen Yang untuk uang muka membeli rumah di ibu kota provinsi. Dia bilang kamu adalah anak sulung. Jadi harus lebih memaklumi adikmu. Kemudian aku menelepon orang tuaku. Tanpa banyak bicara, mereka langsung mentransfer 200.000 yuan pada malam itu juga. Sambil berkata kalau kurang akan diberi lagi. Setelah operasi selesai, kamu pulih dengan baik.
Tahun berikutnya, Sen Yang bilang ingin ganti mobil. Ibu menelepon dan meminta kamu, sebagai kakak tertua, untuk menyumbang 50.000 yuan. Kamu berkata kita masih mencicil KPR dan tidak punya uang. Ibu pun menangis di telepon, mengatakan bahwa kamu sudah menikah dan melupakan ibumu. Tidak peduli adikmu diremehkan orang di luar sana. Akhirnya kamu tetap meminjam 30.000 yuan dari teman, dan mentransfernya kepadanya. Uang itu sampai sekarang belum dikembalikan. Setiap kali aku menyebut nama Sen Hao, kepalaku semakin tertunduk, dan raut wajah ibu mertuaku, Li Xiulan, semakin muram. Aku tidak berhenti di situ. 2 tahun lalu, saat aku hamil, mual-mualnya sangat parah, dan tidak bisa makan apa-apa. Aku ingin ibumu datang merawatku beberapa hari. Kau meneleponnya. Dia bilang punggungnya sakit jadi tidak bisa datang. Ternyata keesokan harinya, Wang Li menelepon bilang dia flu dan ingin minum sup ayam. Ibu langsung naik angkutan pertama ke ibu kota provinsi. Di media sosial, dia mengunggah 9 foto, yang semuanya berisi berbagai macam sup yang dia masak untuk Wang Li. Sampai di sini, suaraku akhirnya bergetar. Tapi segera kutekan, anakku tidak selamat. Apakah kau sudah lupa semua hal ini, Sen Hao? Dia tidak berkata apa-apa. Bagaimana mungkin dia lupa? Hal-hal ini bagaikan jarum-jarum yang menusuk hatinya. Suki, jangan bicara tentang masa lalu. Untuk apa membicarakannya lagi? Kenapa tidak? Tanyaku balik, karena malu. Karena setiap kali kamu memilih untuk mengalah dan diam, setiap kali kamu bilang padaku bahwa dia adalah ibuku, sudahlah, kita kan satu keluarga. Sen Hao, kita baru satu keluarga. Tapi kamu tidak pernah menganggapku sebagai keluargamu. Kamu hanyalah putra sulung keluarga Sen. Kakak tertua di Sen Yang. Putra Li Xiulan yang paling patuh. Sedangkan aku Hani. Allah pelengkap yang kau korbankan demi mempertahankan kepatuhan itu. Kata-kataku bagaikan pisau, yang membelah kenyataan berdarahnya. Sekaligus membelah selubung pernikahan di antara kami yang sudah lama hanya ada namanya saja. Cukup, teriak ibu mertua Li Xiulan dengan marah. Wanita rendahan, kau, keluarga kecilmu ini, di mana sebenarnya keluarga Sen telah bersalah padamu? Kami memberi makan dan tempat tinggal padamu. Kau tidak tahu berterima kasih. Malah di sini memecah belah hubungan ibu dan anak kami. Kau wanita jahat. Keluarga Sen kami menikahi dirimu. Sungguh sial 8 kali lipat. Dia mulai mengumpat tanpa pandang bulu. Kata-kata kasar, bertebaran seperti sampah yang dilemparkan kepadaku. Ayah mertua, Sen Jianjun, berdiri di samping dengan wajah pucat seperti besi. Namun tak sepatah kata pun terucap. Dia diam-diam menyetujui Sen Yang dan Wang Li. Menontonnya seperti menonton pertunjukan. Bahkan matanya memancarkan rasa puas. Mereka sangat ingin aku segera pergi. Aku pergi, kata Sen Hao, tetap menjadi kakak tertua yang selalu menuruti segala keinginan mereka. Aku pergi, dan ke-6 rumahku itu. Siapa tahu mereka masih punya kesempatan untuk memikirkannya. Aku menatap keluarga ini dengan dingin, jelek, serakah, dan bodoh. Inilah keluarga yang dijaga Sen Hao selama lebih dari 30 tahun dengan kebijaksanaan dan pengorbanannya. Aku berdiri, tak ingin tinggal di sini sedetik pun. Sen Hao, perjanjian ini aku tinggalkan di sini. Besok pagi pukul 9 pagi, aku akan menunggumu di depan kantor urusan sipil. Kalau kamu datang, kita bisa berpisah dengan baik-baik. Kalau tidak, aku akan menggugatmu ke pengadilan. Setelah berkata begitu, aku mengambil tasku dan berbalik pergi. Tanpa rasa sedih, Sen Hao akhirnya sadar dari keterkejutannya. Dia langsung berlari menghampiriku dan mencengkeram pergelangan tanganku. Dengan kuat, hingga pergelangan tanganku terasa sakit. Kamu tidak boleh pergi. Ayo pulang. Kita bicarakan di rumah, ya. Matanya merah, penuh dengan urat-urat darah. Ada kemarahan dan ketidakrelaan. Tetapi yang lebih dominan adalah kepanikan karena terpojok. Dia hampir seperti memohon. Lepaskan tanganku, aku tidak akan melepaskannya. Aku tidak setuju bercerai. Aku sama sekali tidak setuju, teriaknya. Kamu tidak setuju? Aku menatapnya. Tiba-tiba merasa hal itu sangat konyol. Sen Hao, tadi saat ibumu mengumumkan akan memberikan villa itu kepada Sen Yang. Saat kamu diam saja dan bersiap mengorbankanku sekali lagi demi keharmonisan keluargamu, pendapatmu sudah tidak penting lagi. Aku berusaha sekuat tenaga melepaskan tangannya, tapi dia mencengkeram terlalu erat. Tepat saat itu, ponselku berdering. Di tengah ketegangan yang memuncak ini, nada dering itu terdengar sangat menyakitkan telinga. Dengan susah payah aku mengeluarkan ponsel dari tasku. Sekilas melihat layar. Ternyata yang menelepon adalah adikku, Su Yang. Kak, sudah selesai di sana? Aku sudah sampai di gerbang kompleks rumahmu, katanya. Sebentar lagi. Kataku, tunggu aku sebentar. Aku segera keluar. Setelah menutup telepon, aku menatap Sen Hao, dan juga pada keluarga Sen di belakangnya yang tampak kebingungan. Dengan tenang, aku mengumumkan fakta terakhir. Barang-barangku sudah dipindahkan lebih dulu oleh perusahaan pindahan. Mulai hari ini, aku tidak akan kembali ke rumah itu lagi. Sen Hao, yang kau pegang sekarang, hanyalah seorang individu mandiri yang telah memutuskan untuk meninggalkanmu, bukan lagi istrimu, Sukin. Tangan Sen Hao sekeras tangkai besi. Pulanglah. Kalau ada masalah, kita bicarakan di rumah setelah menutup pintu. Menutup pintu, lagi-lagi menutup pintu.
Selama 5 tahun terakhir, berapa kali kita sudah membicarakannya di balik pintu tertutup? Hasilnya, selalu sama, dia memelukku sambil berkata maaf. Permintaan maafnya adalah hal termurah di dunia. Lepaskan. Suaraku sedingin es. Aku tidak melepaskannya, keluarga di belakangnya. Akhirnya, sadar dari alur cerita yang dramatis itu, mereka tidak datang untuk menengahi pertengkaran. Mereka datang untuk menghalangi. Li Xiulan melesat ke depan dan menghalangi pintu. Ayah mertuaku, Shen Jianjun, berdiri di belakang Shen Hao, dengan raut wajah muram, seperti seorang pengawas. Adik ipar laki-laki, Shen Yang dan Wang Li, berdiri di kiri dan kanan, memotong semua jalan mundurku. Sebuah lingkaran pengepungan yang sempurna. Sukie, jika hari ini kau berani keluar dari pintu ini, jangan harap bisa kembali seumur hidupmu. Suara ibu mertuaku serak, penuh ancaman. Tuan Wang, lengan terlipat, kakak ipar. Jangan menyia-nyiakan kebaikan. Kakakku sudah memohon dengan begitu rendah hati. Apalagi yang kau inginkan? Benarkah kau mengira dirimu seperti bidadari? Seluruh keluarganya mendekat seperti tembok. Udara terasa tipis dan mencekik. Inilah cara mereka menyelesaikan masalah. Ketika alasan tidak lagi berlaku, mereka menggunakan tembok manusia, suara keras, dan ikatan keluarga untuk mengurungmu. Hingga kau menyerah. Shen Hao merasakan dukungan keluarganya. Genggamannya pada tanganku semakin erat. Kau dengar, sayang, ibu sudah bilang. Ayo pulang dan jangan ribut lagi. Nada suaranya bahkan terdengar seolah-olah itu sudah seharusnya. Seakan-akan pengepungan. Keluarganya memberinya posisi yang benar. Aku menatapnya. Menatap wajah yang telah kucintai selama 5 tahun ini. Namun saat ini hanya terasa asing. Aku menyerah berjuang. Tangan kiriku mengeluarkan ponsel dari tas, membuka kuncinya, dan mencari nomor 110. Aku mengangkat layar ke hadapan Shen Hao. Shen Hao, aku akan menghitung sampai 3. 1. Suaraku tidak terlalu keras, tapi terdengar jelas di telinga semua orang. 1, 2. Kalau kamu berani menelpon polisi, dan membuat tetangga-tetangga melihat kelucuan keluarga. Shen, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Aku mengabaikannya. Jari-jariku sudah menggantung di atas tombol panggil. 3. Aku selesai menghitung. Lalu di hadapan mereka semua, aku menekan tombol itu. Telepon tersambung. Halo, Pusat Komando 110. Halo, 110. Aku ditahan secara ilegal. Alamatnya. Kamu gila, kamu orang gila. Shen Hao seolah-olah tersengat, tiba-tiba melepaskan tanganku. Aku segera mundur 2 langkah, menjauh darinya. Dia menerjang ke depan ingin merebut ponselku, lalu dengan kasar menutup telepon. Jangan sentuh aku, teriakku keras. Tangan lainku sudah menggenggam gagang pintu. Nona. Tolong ulangi alamat Anda. Apakah Anda aman? Aku sama sekali tidak aman, kataku ke telepon. Namun mataku tetap menatap keluarga Shen Hao. Kalimat itu bagaikan guntur yang menggelegar. Wajah ayah mertuaku, Shen Jianjun, langsung pucat seketika. Mereka ingin bertindak kasar. Dia ingin menjaga muka, aib keluarga. Tidak boleh tersebar keluar, apalagi sampai ke kantor polisi. Berhenti, kalian semua mundur. Teriaknya kepada Shen Hao dan Li Xiulan. Dia melangkah cepat ke hadapanku, memaksakan senyuman yang lebih buruk daripada tangisan. Sukin, ini kesalahpahaman. Semuanya hanya kesalahpahaman. Bagaimana mungkin sebuah keluarga bisa disebut melakukan penahanan ilegal? Cepat tutup teleponnya. Aku menatapnya, lalu melirik. Keluarganya yang berani marah tapi tak berani bicara di belakangnya. Minggir, biarkan aku lewat, kataku baik. Kami akan menyingkir. Shen Jianjun segera memberi isyarat kepada seluruh keluarganya untuk mundur. Dinding manusia itu akhirnya terbuka celah. Maaf, aku yang salah paham. Lalu aku segera menutup telepon. Sebelum mereka sempat bereaksi, aku membuka pintu dan berlari keluar. Aku tidak naik lift. Aku berlari turun tangga dengan gila-gilaan. Sepatu hak tinggiku menghantam lantai beton, mengeluarkan suara deng-deng-deng yang tergesa-gesa. Seolah-olah itu adalah genderang perang saat aku melarikan diri dari neraka. Dari belakang terdengar langkah kaki Shen Hao yang mengejarku, serta teriakan putus asanya. Sukin, kembalilah. Aku tidak menoleh, sama sekali tidak menoleh, dan berlari keluar dari pintu blok apartemen. Udara dingin yang menusuk mengisi paru-paruku, dan barulah saat itu aku merasa hidup kembali. Tidak jauh dari sana, lampu hazard sebuah mobil menyala sebentar. Itu mobil adikku. Dengan sekuat tenaga aku berlari ke sana, membuka pintu mobil, dan masuk ke dalamnya. Saat aku mulai mengemudi, adikku, Su Yang, terkejut melihat wajahku yang pucat pasi. Dari kaca spion, aku melihat sosok Shen Hao yang mengejarku hingga ke gerbang kompleks perumahan. Dia berhenti di sana, sosoknya semakin kecil, semakin kabur, seperti tanda baca yang tak penting yang kutinggalkan di masa lalu. Mobil melaju dengan mulus. Di jalanan yang sepi di malam tahun baru Imlek, di luar jendela, ribuan lampu rumah menyala. Di dalam mobil, hening seperti kematian. Su Yang akhirnya tak tahan lagi dan berkata, "Kak, kamu belum apa-apa, kan?" Aku menggelengkan kepala, bersandar pada sandaran kursi, menutup mata, dan menarik napas dalam-dalam. Rasa sesak di dada itu baru perlahan menghilang. Mereka sudah bertindak. Suara Su Yang terdengar berat. Tangannya yang memegang setir perlahan memeluk pergelangan tanganku. Tidak ada apa-apa, kalau begitu. Bagaimana dengan pergelangan tanganmu? Petik 2. Aku membuka mata, dan baru menyadari bahwa pergelangan tangan yang pernah digenggam Shen Hao sudah memerah. Bahkan agak kebiruan. Sangat sakit, tapi aku sama sekali tidak merasakannya sebelumnya. Aku menatap lingkaran memar. Itu, tiba-tiba tersenyum dengan nada yang agak pilu. Dia hanya tidak ingin aku pergi. Ini bukan sekadar tidak ingin kamu pergi.
Ini kekerasan dalam rumah tangga. Kak, kamu seharusnya sudah lama meninggalkan neraka itu. Berapa kali aku sudah bilang ke ayah dan ibu, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Lihatlah, seperti apa hidupmu selama 5 tahun ini. Kapan lagi kamu pernah terlihat seburuk ini? Dia sangat emosional. Aku tahu dia prihatin padaku. Aku menepuk pundaknya. Sudah, Ahyang. Sekarang, kan sudah pergi, nada suaraku sangat tenang. Tenang. Tidak seperti orang yang baru saja mengalami perang. Su yang melirikku dari kaca spion. Menghela napas, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Dia tahu sifatku. Sekali aku mengambil keputusan, aku tidak akan berubah pikiran. Ponselku mulai bergetar hebat. Tanpa perlu melihat, aku tahu itu Sen Hao. Panggilan demi panggilan masuk. Jika aku tidak mengangkatnya, dia akan terus menelepon. Seperti mantra maut. Aku langsung menekan tombol senyap dan melempar ponsel ke samping. Tak lama kemudian, pesan mulai berdatangan. Satu demi satu. King, aku salah. Kembalilah, ya. Aku tahu. Aku salah. Aku tidak seharusnya diam. Aku tidak seharusnya membiarkan ibuku berbicara begitu tentangmu. Apakah 5 tahun hubungan benar-benar tidak sebanding dengan sebuah rumah? Apakah kamu harus begitu kejam? Sukin, angkat teleponmu. Kalau kamu tidak mengangkatnya, aku akan bunuh diri di depanmu. Aku menatap pesan-pesan itu. Tanpa ekspresi. Permohonan, penyesalan, pertanyaan, pemaksaan moral. Dan akhirnya ancaman. Semua triknya tidak berubah. Aku mengambil ponselku dan memblokir. Semua kontak miliknya semuanya. Telepon, WeChat, segala sesuatunya kini tenang. Mobil berhenti di sebuah hotel. Di pusat kota, aku sudah memesan kamar di sini sebelumnya. Suyang membantuku membawa koper yang sudah lama kusimpan di tempatnya. Kak, kamu benar-benar tidak mau pulang? Aku menggeleng. Tidak. Aku takut Sen Hao akan datang ke sana dan bertengkar lagi dengan orang tua. Membuat mereka khawatir. Beberapa hari ini aku akan tinggal di hotel dulu. Oke. Kalau ada apa-apa, telepon aku kapan saja. Su yang menyerahkan kartu kamar kepadaku. Ponselku pernah dimatikan 24 jam. Siap kapan saja. Setelah mengantar Su yang pergi, aku masuk ke kamar sendirian. Suasana sangat sunyi. Aku melepas sepatu hak tinggiku dan merebahkan diri di tempat tidur besar yang empuk. Lampu di langit-langit terasa agak menyilaukan. Aku menatapnya dalam-dalam selama berlama-lama. Pikiranku kosong. Entah sudah berapa lama. Ponsel yang kulemparkan di tempat tidur itu berdering lagi. Nomor yang tidak kukenal. Aku mengerutkan kening, lalu mengangkatnya. Di seberang telepon, terdengar suara tua dan berwibawa. Itu adalah ayah mertuaku. Sen Jianjun, Suki. Apakah kamu sudah cukup membuat keributan? Nada suaranya bukan pertanyaan, melainkan pemberitahuan yang merendahkan. Seolah-olah semua perilakuku sebelumnya hanyalah ulah kekanak-kanakan yang tidak masuk akal. Jika kamu merasa tidak puas, aku bisa meminta Sen Hao mentransfer 200.000 kepadamu besok. Anggap saja itu sebagai kompensasi dari kami berdua atas perlakuan kami selama ini. Jangan sebut-sebut lagi soal villa itu. Besok pulanglah ke rumah. Kita duduk bersama sebagai satu keluarga dan membicarakan semuanya. Masalah ini dianggap sudah berlalu. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak memberi saya kesempatan untuk membantah sama sekali. Seolah-olah dia telah memberi saya anugerah yang luar biasa besar. Dan saya seharusnya menerimanya dengan penuh rasa syukur. Saya terdiam beberapa detik, lalu tersenyum. Ayah, panggil saya padanya, apakah Anda berpikir bahwa semua yang saya lakukan hari ini hanyalah untuk bersaing dengan Sen yang memperebutkan villa bobrok itu? Di ujung telepon, Sen Jianjun mengangguk. Ya Dr. Wei, dengan nada ragu, jika saya mengatakan bahwa saya sama sekali tidak peduli dengan villa itu, apakah Anda percaya? Semua yang saya lakukan hari ini hanya memiliki satu tujuan. Meninggalkan Sen Hao. Meninggalkan keluarga Sen kalian. Pergi secara tuntas dan bersih. Suaraku sangat pelan, tetapi setiap kata terasa seperti paku yang menancap. Di ujung telepon, terjadi keheningan yang panjang. Aku bisa mendengar napasnya yang berat. Dia mungkin tidak pernah membayangkan aku akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Di matanya, aku seharusnya sama seperti semua wanita di keluarganya, yang menganggap pernikahan dan pria sebagai segalanya. Namun, aku bukanlah barang milik yang bergantung pada pria, melainkan individu yang memiliki pemikiran mandiri. Sukian, jangan bersikap tidak tahu diri. Tinggalkan Sen Hao. Kau pikir kau bisa menemukan yang lebih baik? Kau, seorang wanita yang sudah bercerai, dan masih membawa-bawa keluarga Sen kami. Kata-katanya belum selesai, karena aku memotongnya. Ayah, jangan terburu-buru mengancamku. Aku juga punya perhitungan yang ingin ku selesaikan denganmu. Perhitungan apa? Suara Sen Jianjun terdengar waspada. Perhitungan tentang uang. Aku bangkit dari tempat duduk, dan mengaktifkan mode speaker, lalu mengeluarkan kertas dan pena dari tasku. Ini sudah kusiapkan sejak lama. Selama 5 tahun pernikahan, gaji aku dan Sen Hao hampir seluruhnya dihabiskan untuk keluarga Sen kalian. Saat Bapak merayakan ulang tahun ke-60, kami memberikan angpau sebesar 50.000. Pada tahun yang sama, saat membeli rumah di Shenyang, kami menyumbang 100.000.
Uang ini aku tidak mau lagi. Saat mengganti mobil di Shenyang, kami memberi 30.000, uang ini belum dikembalikan. Saat Wang Li hamil, kami mentransfer 3.000 yuan untuk biaya pengobatan. Hingga ia melahirkan, totalnya 36.000. Untuk renovasi ulang rumah kalian berdua, kami menyumbang 80.000. Belum lagi biaya liburan kalian. Suplemen kesehatan, uang angpau untuk anak adik ipar. Uang-uang kecil ini tidak akan saya hitung. Setiap kali saya menyebutkan satu pos pengeluaran, saya mencoretnya di kertas. Di seberang telepon terdengar keheningan. Shen Jianjun mungkin tidak menyangka saya mengingatnya begitu jelas. Bahkan angka-angkanya tepat hingga sepeser pun. Uang-uang ini, jika dijumlahkan, totalnya 296.000. Selama 5 tahun ini, total penghasilan Shen Hao setelah dikurangi pengeluarannya sendiri, kira-kira 400.000. Artinya, dia hampir menghabiskan semua uangnya untuk kalian. Sementara aku yang menafkahi keluarga kecil kita ini, aku menggunakan tabungan sebelum menikah untuk menutupi pengeluaran sehari-hari kita. Sedangkan dia menggunakan penghasilan bersama kita untuk menutupi lubang keuangan adiknya yang tak pernah habis. Ayah, apakah ayah mengerti? Napas Shen Jianjun semakin berat. Dia ingin membantah, tetapi tidak menemukan alasan apapun. Karena semua yang kukatakan adalah fakta. Hal-hal ini sebenarnya bisa kulewatkan saja. Saya mengubah nada bicara, lagi pula, seperti yang dikatakan Shen Hao. Kalian adalah keluarganya. Namun, bulan lalu terjadi suatu peristiwa yang benar-benar mematahkan hatiku. Bulan lalu, mobil baru Shenyang harus membayar pajak pembelian dan asuransi tahun pertama, sekitar 50.000 yuan. Shen Hao memberitahuku bahwa bonus kuartal ini dari perusahaannya akan ditunda pembayarannya karena proyek belum selesai. Aku percaya dan bahkan menenangkannya agar tidak khawatir. Namun, ternyata, aku baru tahu, kemarin bonus itu sudah lama dibayarkan. Sebanyak 60.000 yuan, tanpa kurang sepeser pun, telah ditransfer seluruhnya ke Shenyang. Dia menggunakan uang yang kami gunakan untuk melunasi pinjaman lebih awal, untuk menutupi kesalahan adiknya. Dia bahkan tidak berani memberitahuku. Katakan padaku, pria seperti ini, pernikahan seperti ini, apalagi yang bisa aku rindukan? 6 unit rumahku adalah batas terakhir dan martabatku. Aku memberikannya kepada adikku, karena dia pantas mendapatkannya. Sedangkan kalian, keluarga Shen, hanya menganggapku sebagai mesin ATM dan pion. Titik. Membeli 5 tahun hidupku dengan 200.000 yuan. Sungguh konyol, aku sudah selesai bicara. Semua yang ingin kukatakan sudah kukatakan. Hatiku terasa lega seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Di ujung telepon, ada keheningan selama 1 menit. Aku bahkan mengira dia sudah menutup telepon. Tepat saat aku hendak menutup telepon, dia akhirnya berbicara. Aku mengerti. Suaranya serak dan lelah, lalu telepon terputus. Aku menatap layar ponselku. Agak terkejut. Tidak ada makian, tidak ada ancaman. Hanya satu kalimat, aku mengerti. Ini tidak seperti gayanya. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Benar saja, setengah jam kemudian, ponselku menerima sebuah pesan teks. Bukan dari Shen Jianjun, juga bukan dari Shen Hao, melainkan dari Wang Li. Isi pesannya adalah sebuah foto. Di foto itu terlihat Shen Hao terbaring di ranjang rumah sakit. Pergelangan tangannya dibalut perban tebal, dan di sampingnya tergantung infus. Di bawah foto itu tertulis satu baris kalimat, kakak ipar. Kakakku melukai pergelangan tangannya demi kamu. Dokter bilang kalau sedikit lebih lambat lagi, dia sudah meninggal. Apa kamu benar-benar ingin memaksanya sampai mati? Shen Hao dalam foto itu tampak pucat pasi. Kedua matanya tertutup rapat, dan perban di pergelangan tangannya tampak sedikit berdarah. Kelihatannya memang sangat parah. Aku menatap foto itu selama 1 menit penuh. Hatiku tidak berdebar, tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa bersalah, bahkan tidak ada kemarahan. Hanya ada rasa absurditas yang sangat besar dan tak terhingga, mengiris pergelangan tangan demi aku. Orang pria yang bahkan tak berani mengatakan satu kalimat pun yang jujur kepadaku, yang hanya tahu menyembunyikan masalah dengan diam dan mengalah, sekarang menggunakan cara yang begitu ekstrim untuk menunjukkan rasa cintanya. Sungguh konyol. Aku mengambil ponselku, tidak membalas pesan Wang Li. Aku membuka browser, mencari nomor telepon unit gawat darurat rumah sakit pusat di kotaku, lalu meneleponnya. Suara seorang perempuan yang jernih terdengar, halo. Unit gawat darurat rumah sakit pusat. Halo, kataku. Saya ingin menanyakan sesuatu. Suaraku sangat tenang. Suami saya bernama Shen Hao. Sekitar 1 jam yang lalu, dia dibawa ke rumah sakit Anda karena melukai pergelangan tangannya. Saya ingin tahu bagaimana kondisinya sekarang. Baik, tolong berikan nomor KTP-nya. Saya menyebutkan nomor KTP Shen Hao. Dari seberang telepon terdengar suara ketikan keyboard. Setelah sekitar setengah menit, selamat siang, Nyonya. Kami telah menemukan catatan perawatan Tuan Shen Hao di sistem kami. Dia memang datang ke sini karena luka sayatan di pergelangan tangan. Namun nada suara perawat itu terhenti sejenak, lukanya sangat dangkal. Kedalamannya hanya 0,20, bahkan tidak sampai ke lapisan dermis. Dokter sudah merawat lukanya, memberikan suntikan tetanus, dan saat ini sedang menjalani infus untuk mengisi kembali elektrolit. Apakah dia dalam bahaya nyawa? Tanya saya, mengajukan pertanyaan paling penting. Perawat di seberang telepon sepertinya tidak bisa menahan diri dan mengeluarkan tawa kecil. Bu, jangan khawatir. Kedalaman luka ini, apalagi bahaya nyawa, bahkan tidak memenuhi standar untuk dijahit. Dokter mengatakan, luka ini terjadi saat mencukur janggut pagi tadi. Luka yang tidak sengaja tergores itu dalam. Baik, saya mengerti. Terima kasih, saya menutup telepon. Kebenarannya persis seperti yang saya duga. Sebuah taktik pura-pura menderita, yang direncanakan dengan cermat. Sebuah pertunjukan murahan untuk mengharukan diri sendiri sekaligus memanipulasi saya.
Saya melempar ponsel ke samping, masuk ke kamar mandi, dan menyalakan pancuran. Air panas mengalir dari atas kepala. Namun aliran air hangat itu tak mampu menghapus makna yang mengendap di lubuk hati. Keluarga ini benar-benar memperbarui tentang apa itu ketidakbermoralitas. Setelah mandi, ada lebih dari selusin panggilan tak terjawab di ponselku. Semuanya dari Wang Li dan Shen Yang. Aku mengeringkan rambutku, duduk kembali di tempat tidur, lalu membalas pesan Wang Li. Kurang dari 10 detik setelah pesan terkirim, telepon Wang Li berdering. Aku menekan tombol terima dan mengaktifkan speaker. Sukie, apa maksudmu? Suara Wang Li begitu tajam hingga seolah menusuk gendang telinga. Kakakku bunuh diri demi kamu. Kamu malah bicara enteng begitu, apa kamu gak punya hati nurani? Aku memang gak punya hati nurani, jawabku dengan tenang. Jadi, aku sarankan kalian melapor. Ke polisi, lapor apa? Tindak pidana penganiayaan. Kamu bilang Shen Hao memotong pergelangan tangannya demi aku, kan? Kalian bisa menuntutku. Bilang aku memaksanya, menyiksanya secara psikologis, sehingga dia melukai dirinya sendiri. Dengan begitu, pengadilan mungkin akan menghukumku untuk meninggalkan rumah tanpa harta apapun. Dan harus mengganti rugi kerugian psikologis kalian. Di seberang telepon, Wang Li terdiam. Dia mungkin gak ngangka aku bakal bereaksi seperti ini. Kamu ngomong apa sih? Aku tidak ngomong sembarangan. Suaraku tetap tenang. Atau kalian bisa ganti tuduhannya, misalnya penipuan. Suara Wang Li terdengar panik. Penipuan apa? Kalian pakai foto luka di pergelangan tangan dengan kedalaman 0,2 cm. Untuk memerasku secara psikologis dan memaksaku secara moral. Demi tujuan mencegah aku bercerai dan terus menguasai harta bendaku. Apakah ini termasuk tindakan yang disengaja? Sukin yang jahat, kamu menuduhku. Tanpa dasar, apakah aku menuduhmu tanpa dasar? Polisi akan menyelidikinya. Aku berhenti sejenak. Nada suaraku sedikit mengeras. Wang Li, aku akan mengatakannya sekali lagi. Aku, Sukin, akan bercerai. Dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Jika kalian ingin membicarakannya dengan baik, besok pukul 9 pagi, suruh Shen Hao datang tepat waktu ke depan kantor urusan sipil dengan membawa buku keluarga, KTP, dan akta nikah. Jika kalian masih ingin bermain-main dengan trik-trik seperti ini, aku tertawa kecil. Aku akan menemani kalian. Sampai akhir, dari 6 unit apartemenku. Menjual 2 saja sudah cukup. Aku akan menyewa tim pengacara terbaik di seluruh negeri. Untuk berurusan dengan keluarga Shen kalian secara perlahan. Nanti kita tidak akan bertemu di kantor urusan sipil. Melainkan di ruang sidang, kita lihat saja siapa yang akhirnya hancur dan kehilangan reputasinya. Setelah selesai bicara, aku langsung menutup telepon. Lalu mematikan ponselku. Dunia akhirnya benar-benar tenang. Keesokan harinya pukul 8 pagi. Aku check out dari hotel, dan naik taksi ke kantor urusan sipil. Saat aku tiba, tidak ada seorang pun di depan pintu, karena baru saja malam tahun baru, orang-orang yang datang ke sini masih sedikit. Aku duduk di tepi taman bunga di depan pintu, menunggu dengan tenang. Aku tidak tahu apakah Shen Hao akan datang. Dalam percakapan telepon tadi malam, aku sudah mengatakan dengan tegas, jika mereka masih punya sedikit akal sehat, mereka seharusnya tahu bahwa berpisah dengan baik adalah pilihan terbaik bagi mereka. Namun aku juga sudah siap jika dia tidak datang. Dokumen gugatan cerai sudah disiapkan oleh pengacara. Begitu hari ini berlalu, aku akan segera menyerahkannya ke pengadilan. Waktu berlalu detik demi detik. Pukul 8.30, tepat pukul 8.45, tepat pukul 9. Pintu kantor urusan sipil terbuka tepat waktu. Shen Hao tetap tidak muncul. Hatiku sama sekali tidak bergelora. Bahkan aku merasa inilah hasil yang wajar. Aku berdiri, bersiap untuk pergi. Tepat saat itu, sebuah taksi berhenti di tepi jalan. Pintu taksi terbuka, dan Shen Hao turun dari mobil. Dia mengenakan mantel gelap yang sama seperti tadi malam. Wajahnya masih pucat. Di pergelangan tangan kirinya terbalut perban putih yang mencolok. Dia datang sendirian. Dia melihatku. Tatapannya rumit, ada rasa bersalah, kebencian, dan ketidakrelaan. Dia perlahan berjalan ke arahku. Kamu datang, kataku. Dengan nada yang datar seolah menyapa orang asing. Dia tidak berkata apa-apa. Lalu mengeluarkan sebuah map dari sakunya. Kartu keluarga, KTP, dan akta nikah ada di dalamnya. Ayo pergi, kataku. Sambil berbalik menuju gerbang kantor urusan sipil. Dia mengikuti di belakangku. Seluruh prosesnya berlangsung sangat cepat, mengisi formulir, berfoto, dan membubuhkan sidik jari. Kami berdua tidak bertukar sepatah kata pun sepanjang proses itu, seperti dua garis lurus yang tidak pernah bersinggungan, yang secara kebetulan bertemu di satu titik, lalu dengan cepat berpisah menuju kejauhan masing-masing. Ketika petugas menyerahkan buku sertifikat cerai berwarna merah itu ke tanganku, aku merasa beban berat yang menindih hatiku selama 5 tahun akhirnya terangkat. Aku menghela napas panjang. Saat keluar dari kantor urusan sipil, langit sangat biru dan sinar matahari sangat cerah. Sukie, Shen Hao memanggilku. Aku menghentikan langkah dan menoleh ke arahnya. Kenapa? Tanyanya dengan suara serak. Hanya karena villa itu. Kataku, bukan, jawabku. Lalu karena apa? Karena aku menipumu sebesar 60.000 yuan. Itu hanyalah jerami terakhir. Aku menatapnya. Yang menimpa unta bukanlah jerami terakhir, melainkan setiap jerami yang dipikulnya. Shen Hao, kau tidak pernah mengerti. Kau pikir yang aku inginkan hanyalah rumah atau uang, hanya seorang pria yang bisa berdiri teguh di sisiku saat aku, seorang suami yang bisa berdiri teguh di sisiku. Seorang pria yang, setelah aku dirugikan, bisa berkata, jangan takut, aku di sini.
Seorang kekasih yang bisa mengutamakan aku dan rumah tangga kita di atas segalanya. Tapi, kamu tidak bisa memberikannya. Yang kamu berikan padaku hanyalah, berulang kali. Sudahlah, maklumi saja. Dan, dia ibuku. Setiap kali kamu mengalah, itu seperti menggores luka di hatiku. 5 tahun ini, hatiku sudah penuh dengan luka yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang dia tidak merasa sakit lagi, karena dia sudah meninggal. Setelah aku selesai bicara, aku berbalik dan pergi. Tunggu sebentar, dia memanggilku lagi. Dengan sedikit kesal, aku menoleh. Dia mengeluarkan dokumen lain dari mapnya dan menyerahkannya padaku. Apa ini? Aku mengerutkan kening. Lihat saja, kamu akan tahu. Aku menerimanya dengan enggan. Saat ku buka, ternyata itu adalah perjanjian hibah properti. Pihak A adalah Shen Jianjun dan Li Xiulan. Pihak B adalah aku dan Shen Hao. Properti yang dihibahkan adalah rumah tua tempat mereka tinggal sekarang. Di bagian akhir perjanjian, terdapat tanda tangan dan cap jari keduanya. Tanggalnya kemarin. Aku tercengang. Apa artinya ini? Maksud orang tuaku, kata Shen Hao sambil menatapku. Mereka bilang villa tetap untuk Shen Yang. Tapi rumah tua ini dialihkan ke nama kita. Sebagai kompensasi atas apa yang kamu alami selama ini. Lihat, Su King. Mereka masih memikirkan kita. Mereka bukan orang yang tidak masuk akal. Kita rujuk lagi. Ya, dia menatapku. Penuh harapan. Seolah-olah, keadilan yang terlambat ini yang diperoleh dengan menukar sebuah rumah tua dapat menghapus semua luka di masa lalu. Dan membuatku berubah pikiran. Aku menatapnya. Menatap perjanjian konyol di tangannya. Tiba-tiba, aku mengerti segalanya. Aku mengerti. Apa arti kalimat, aku mengerti, yang diucapkan Shen Jianjun kemarin. Aku juga mengerti. Apa yang sebenarnya dibicarakan oleh seluruh keluarganya setelah menutup telepon denganku. Mereka mengadakan rapat keluarga sepanjang malam. Topik rapatnya, bukan untuk merenungkan kesalahan mereka padaku, juga bukan untuk membahas kelemahan dan kebohongan Shen Hao, melainkan bagaimana cara meredakan amarahku dengan biaya seminimal mungkin, agar aku, mesin ATM mereka, tetap tinggal. Mereka menimbang untung rugi. Sebuah villa di pinggiran kota bernilai 5 juta. Sebuah rumah tua di pusat kota bernilai 1,5 juta, sedangkan aku memiliki 6 unit rumah di kawasan sekolah dengan nilai total lebih dari 30 juta. Ini adalah soal matematika yang sangat sederhana. Menukar 1,5 juta dengan 3,000 juta, yang tetap berada di keluarga Shen dan dikendalikan mereka. Transaksi ini sangat menguntungkan, maka mereka pun mengambil keputusan. Tindakan Shen Hao yang melukai pergelangan tangannya adalah langkah pertama, sebuah drama pilu yang diperankan. Untukku, untuk menguji batas kesabaranku. Jika aku melunak dan berkompromi, maka mereka bahkan tidak perlu menyerahkan rumah tua ini. Jika aku tidak tertipu dan bersikap tegas, maka rencana ini akan dijalankan. Mengeluarkan rumah tua ini sebagai umpan, sebagai bukti bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Lalu membiarkan Shen Hao berperan sebagai suami yang bertobat. Strategi dua arah. Mereka mengira, sebagai seorang wanita. Bukankah yang saya inginkan hanyalah keadilan dan sikap yang baik? Kini, keadilan telah diberikan, sikap pun sudah ada. Saya seharusnya akan seperti anak kecil yang mendapat permen, mengeringkan air mata, lalu dengan gembira pulang bersama mereka, dan kemudian melanjutkan peran sebagai nyonya keluarga Shen yang rela berkorban tanpa mengeluh. Betapa sempurna rencananya, betapa cerdik perhitungannya. Saya memandang wajah Shen Hao yang penuh harapan. Tiba-tiba merasa dia lebih menyedihkan daripada orang tuanya. Orang tuanya murni jahat, sedangkan dia memiliki kebodohan dan kepengecutan yang tak terobati, yang sudah tertanam dalam tulang sumsumnya. Dia bahkan tidak menyadari apa esensi dari rencana ini. Dia benar-benar mengira ini adalah kesadaran baru orang tuanya. Dia benar-benar mengira perjanjian ini adalah bentuk cinta mereka kepadaku. Shen Hao. Aku merobek perjanjian hibah itu perlahan menjadi 2 bagian, lalu menjadi 4 bagian, lalu melemparkannya ke tempat sampah di sampingku. Apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Aku menatapnya sambil berkata perlahan, kata demi kata. Aku akan memberitahumu lagi. Jawabanku, jangan bicara soal apartemen tua yang kecil dan kumuh. Bahkan jika keluarga Shen kalian menaruh villa itu, beserta seluruh harta kalian, di hadapanku, aku tidak akan berbalik, karena barang-barang keluarga Shen kalian terlalu kotor. Aku berbalik, dan tidak pernah menoleh lagi. Aku menghentikan taksi, pas sopir, ke bandara. Aku sudah membeli rumah orang tuaku. Mobil mulai melaju, dan dari kaca spion aku melihat Shen Hao masih berdiri di tempatnya, seperti patung tanpa jiwa. Kota tempat aku tinggal selama 5 tahun ini. Aku tak ingin tinggal di sini sedetik pun lagi. Ponselku berdering. Nomor yang tidak kukenal. Aku mengangkatnya. Su King, kau perempuan jalang. Kau merobek perjanjian itu. Itu. Suara ibu mertuaku, Li Xiulan, penuh amarah yang meluap-luap. Ternyata Shen Hao sudah memberitahukan hasilnya kepadanya. Jianjun dari keluarga kami sudah memohon dengan rendah hati kepadamu. Kami sudah memberikan rumah itu kepadamu. Apalagi yang kamu inginkan? Hatimu terbuat dari batu, ya? Dia menggeram dengan gila di seberang sana. Aku tidak berkata apa-apa. Hanya mendengarkan dengan diam. Saat dia sudah lelah memaki dan mulai terengah-engah, barulah aku perlahan membuka mulut, ibu. Aku juga memanggilnya, ibu. Apakah ibu tidak penasaran, mengapa keenam rumahku itu termasuk rumah di kawasan sekolah unggulan? Di seberang telepon terdiam sejenak. Apa maksudmu? Orang tuaku bekerja di bidang pendidikan. Adikku sekarang juga mengelola lembaga bimbingan belajar. 6 properti milik keluarga kami. Masing-masing berada di zona sekolah dasar dan menengah terbaik di seluruh kota.
Banyak klien adikku bersedia mengeluarkan uang besar untuk menyewa atau membeli satu kuota masuk sekolah. Ini baru permulaan. Lembaga adikku sedang merencanakan go public, dan aku adalah salah satu investor malaikatnya, memegang 10% saham awal perusahaan. Bu, apakah ibu mengerti saham? Tahukah ibu, apa artinya saham ini begitu perusahaan go public? Aku tidak melanjutkan pembicaraan, tapi dia tahu dia mengerti. Di ujung telepon, keheningan yang mencekam menyelimuti. Aku bisa membayangkan ekspresinya saat ini, terkejut, terpaku, lalu penyesalan yang begitu besar dan tak tertahankan, seperti seorang pengemis yang menjaga gunung emas, namun setiap hari hanya tahu memungut koin tembaga di tanah. Hingga suatu hari gunung emas itu tiba-tiba berlari pergi. Penyesalan semacam itu cukup untuk menggerogoti tulang belulangnya. Jadi, akhirnya aku menggunakan nada suara yang paling lembut, memberinya pukulan mematikan. Menurutmu, apakah aku akan tertarik dengan rumah keluargamu yang tua dan bobrok itu? Di ujung telepon, napas Li Xiulan menghilang. Aku bahkan curiga, apakah dia pingsan karena terlalu terkejut? Setelah waktu yang sangat lama, begitu lama hingga aku mengira sambungan sudah terputus, barulah terdengar suara lemah dari gagang telepon, seolah-olah dipaksa keluar dari tenggorokannya. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Suara itu sudah tidak mengandung kemarahan. Tidak ada umpatan, hanya penyesalan yang tak berujung, dan keputusasaan seolah langit runtuh. Ya, mengapa aku tidak mengatakannya lebih awal? Jika aku lebih cepat, memperlihatkan seluruh kekayaan dan kekuatanku di hadapan mereka, apakah mereka tidak akan memperlakukanku seperti itu? Apakah mereka tidak akan memujaku seperti leluhur? Li Xiulan akan berebut untuk memasakkan sup ayam untukku, Shen Jianyun akan menyisihkan barang-barang terbaik di rumah untukku. Shen Yang dan Wang Li akan seperti anjing peliharaan, setiap hari mengikuti di belakangku, sambil berseru, kakak ipar, kamu hebat, dan Shen Hao akan menegakkan punggungnya, dengan bangga berkata kepada semua orang, ini istriku. Pasti, mereka pasti akan melakukannya, karena yang mereka cintai bukanlah seseorang, melainkan nilai dan keuntungan. Aku tertawa sampai air mata hampir tumpah. Ibu, jika aku menceritakan semua ini kepada kalian begitu aku menikah, kalian memang akan memperlakukanku dengan sangat baik. Tapi kebaikan seperti itu, apa bedanya dengan kebaikan kalian terhadap villa itu? Itu hanyalah menganggapku sebagai aset berharga yang bisa membawa kemuliaan dan keuntungan bagi kalian. Yang aku inginkan adalah seorang kekasih yang, meskipun aku tidak memiliki apa-apa, meskipun aku jatuh miskin dan terpuruk, tetap akan memilikiku dengan teguh dan melindungiku, seorang kekasih yang bisa menembus topeng ketangguhanku dan merasa sedih atas semua penderitaan yang kualami. Sayangnya, kalian tidak bisa memberikannya, Shen Hao pun tidak bisa. Jadi, selamat tinggal. Setelah aku selesai berbicara, aku tidak menunggu balasannya, lalu langsung menutup telepon. Kemudian aku memasukkan nomor itu ke daftar hitam. Dengan demikian, semua perselisihan antara aku dan keluarga Shen telah berakhir. Taksi melaju kencang, dan tak lama kemudian tiba di bandara. Aku masuk ke ruang tunggu. Sinar matahari menyinari tubuhku dengan hangat melalui jendela besar. Aku menemukan tempat duduk di dekat jendela dan duduk di sana, menatap pesawat-pesawat yang lepas landas dan mendarat di luar jendela. Setelah menyalakan ponsel, aku menerima pesan teks dari adikku, Suyang, Jie. Sudah naik pesawat, ayah dan ibu di rumah sudah membuat pangsit favoritmu. Menunggumu pulang. Aku membaca pesan itu. Mataku terasa basah. Inilah keluarga. Inilah yang menjadi kekuatan dan pelabuhanku, kemanapun aku pergi. Aku membalas, segera naik pesawat. Setelah mengirim pesan, aku membuka WeChat Moments. Postingan teratas adalah unggahan 5 tahun lalu saat aku menikah dengan Shen Hao. Di foto itu, kami tersenyum manis. Keterangannya berbunyi, selama sisa hidup ini. Mohon bimbingannya. Aku menatapnya dalam diam selama beberapa detik, lalu menekan dan menahan jari. Lalu mengklik, hapus. Sisa hidup. Ini, tak perlu bimbingan, aku akan baik-baik saja. Tepat saat aku hendak mematikan ponsel, sebuah jendela obrolan muncul. Itu dari teman kuliah yang sudah lama tak berkabar. Dia adalah teman bersama aku dan Shen Hao. Dia mengirimkan tangkapan layar dari postingan WeChat Shen Hao yang baru saja diunggah. Hanya ada satu foto. Akta cerai merah kami. Keterangannya hanya 2 kata. Kebebasan. Aku terpaku melihat 2 kata itu. Aku mengira dia akan merasa sakit hati, akan merasa berat hati, atau akan mencoba mempertahankan hubungan. Tapi tak disangka dia justru menggunakan kata kebebasan. Aku membuka kolom komentar di postingan itu. Di bawahnya ada banyak komentar dari teman-teman kita yang sama. Ada apa ini? Petik 2. Sialan, Hao. Tidak mungkin, kan? Sebelum tahun baru kan masih baik-baik saja. Kenapa putus? Shen Hao tidak membalas siapapun. Tetapi ada satu balasan yang dia tandai sebagai teratas, dari Wang Li, dengan nada yang tampak penyesalan. Namun sebenarnya penuh kegembiraan atas kesengsaraan orang lain, menulis kepadanya. Masih ada alasan apa lagi? Kisah pria yang naik daun dan wanita sombong. Pada akhirnya tidak akan bertahan sampai akhir. Kakakku terlalu lelah. Dia berusaha keras untuk memberinya sebuah rumah tangga. Tapi si wanita sama sekali tidak menghargainya. Selama 5 tahun ini, kakakku hampir tidak bisa menegakkan punggung di hadapan keluarga kita. Putus juga baik-baik saja. Baginya, ini adalah pembebasan. Di bawahnya, banyak yang menyuarakan harapan agar mereka rujuk. Ternyata pihak wanita terlalu dominan. Aku merasa kasihan pada Haozi, dia terlihat seperti orang yang jujur. Perbedaan status sosial memang indah. Ternyata, namun dalam sekejap, aku menjadi
Wanita jahat yang memanfaatkan kekayaan keluargaku untuk menindas suamiku yang jujur. Shen Hao menjadi korban yang menahan penghinaan selama 5 tahun, hingga akhirnya tak sanggup lagi menanggung beban dan mendapatkan kelegaan. Yang hitam mereka katakan putih. Semua kesalahan menjadi milikku. Semua ketidakadilan menjadi milikmu. Aku menatap postingan di WeChat itu. Melihat komentar-komentar yang membalikkan fakta hitam dan putih itu. Amarah yang baru saja mereda di dadaku. Kembali berkobar. Awalnya aku mengira perceraian adalah akhir dari segalanya. Aku tidak ingin lagi terlibat dengan mereka. Tidak ingin membuang-buang kata-kata. Namun sekarang aku berubah pikiran. Ternyata, bersikap lembut, hanya akan membuat mereka semakin berani. Ada orang-orang yang, jika kamu membiarkannya, tidak akan berterima kasih padamu. Mereka hanya akan menganggapmu mudah ditindas. Lalu semakin gencar mencemarkan namamu. Untuk menghadapi orang seperti itu adalah dengan membuatnya menderita. Sampai dia tak bisa bangkit lagi. Aku tidak langsung membalas. Aku memandangi pesawat-pesawat di luar jendela. Satu demi satu melesat ke langit. Namun hatiku pada saat itu menjadi tenang seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Aku membuka Moments-ku, dan mengedit status baru. Aku tidak menulis teks apapun. Aku hanya mengunggah 9 foto. Foto memar di pergelangan tanganku terlihat jelas dan menyilaukan. Foto Shen Hao yang terbaring di ranjang rumah sakit setelah mencoba bunuh diri. Tangkapan layar percakapan telepon antara aku dan perawat. Penjelasan medis tentang gangguan kepribadian performa yang kutemukan di internet, serta tangkapan layar semua catatan transfer dana dalam jumlah besar yang kulakukan selama 5 tahun terakhir kepada Shen Yang, Li Xiulan, dan Shen Jianjun. Setiap transaksi ditandai dengan spidol merah, beserta tujuan donasinya. Tangkapan layar percakapan dan transfer dana yang menunjukkan Shen Hao menipuku dengan alasan penundaan pembayaran bonus, namun langsung mentransfer 60.000 yuan kepada Shen Yang, serta sampul rencana penawaran umum perdana perusahaan adikku, di mana nama investor Malaikat Su King tertera dengan sangat jelas. Titik. Dokumen perjanjian hibah rumah tua keluarga Shen yang baru saja saya terima dan telah saya robek-robek, saya susun kembali dan memotretnya secara utuh. Saya mengatur postingan WeChat ini, agar hanya terlihat oleh sebagian orang, yaitu semua teman bersama saya dan Shen Hao. Setelah mempostingnya, saya mematikan ponsel. Pengumuman boarding terdengar dari pengeras suara. Saya berdiri, dan menarik koper menuju gerbang boarding. Di belakang saya, kerumunan. Di depan ada masa depan yang baru. Saat aku duduk di pesawat, melihat kota di luar jendela perlahan mengecil dalam pandanganku. Aku tahu ada badai yang sedang berkecamuk dan akan meletus di kota yang kutinggalkan ini. Telepon Shen Hao akan dibanjiri panggilan. Dia akan menerima pesan-pesan penuh pertanyaan, ejekan, dan penghinaan yang tak terhitung jumlahnya. Teman-teman yang dulu peduli padanya akan menjauhinya seperti menghindari wabah. Dia korban itu, Shen Hao. Justru tidur nyenyak tanpa sisa. Dia dan keluarganya akan menjadi bahan tertawaan terbesar di lingkaran pertemanan. Keserakahan, kemunafikan, dan kebodohan mereka akan terungkap di bawah sinar matahari tanpa bisa disembunyikan. Inilah hadiah terakhir yang kuberikan kepada mereka. Pesawat menembus awan. Di ketinggian 10.000 meter, sinar matahari bersinar cerah. Aku bersandar di sandaran kursi dan menutup mata. Sudut bibirku akhirnya menampilkan senyuman yang tulus. Di ponselku masih tersimpan sebuah rekaman, yaitu seluruh isi percakapan teleponku dengan Shen Jianjun tadi malam. Awalnya aku tidak berniat menggunakan rekaman itu. Aku hanya ingin pergi dengan tenang. Namun sekarang aku berubah pikiran. Jika Shen Hao dan kawan-kawan masih berani melakukan pelecehan atau fitnah lebih lanjut, maka rekaman ini beserta 9 foto itu akan muncul di semua akun media sosialku. Saat itu, yang akan menyaksikan lelucon ini bukan hanya teman-teman kita bersama, melainkan seluruh dunia maya. Aku, Su Qin, tidak pernah menjadi orang yang bisa dimanipulasi sesuka hati. Kebaikanku memiliki ketajaman, dan pengorbananku memiliki batas. Kamu boleh saja tidak menghargainya, tapi jika kamu menginjak-injaknya, kamu harus membayar harganya. Pesawat terbang dengan mulus. Aku mengeluarkan ponselku dan mengirim pesan kepada adikku, Ayang. Tolong hubungi pengacara Zhang. Katakan padanya bahwa aku akan menggugat Shen Hao atas pengalihan harta selama pernikahan. Suruh dia mengembalikan 296.000, tanpa kurang satu fan pun. Ya, aku tidak akan menyisakan satu fan pun untuk mereka. Apa yang menjadi milikku akan kuambil kembali, apa yang bukan milikku, jangan harap mereka bisa mendapatkannya. Di luar jendela, lautan awan membentang tak berujung. Aku tahu, kehidupan baruku baru benar-benar dimulai saat ini. Suki, kamu menuduhku tanpa bukti. Apakah aku menuduhmu tanpa bukti? Polisi akan menyelidikinya. Aku berhenti sejenak. Nada suaraku sedikit mengeras. Wang Li. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Aku, Sukin. Tidak ada yang bisa menghentikan perceraian ini. Jika kalian ingin membicarakannya dengan baik, besok pagi pukul 9, suruh Shen Hao datang tepat waktu ke depan kantor urusan sipil dengan membawa buku keluarga, KTP, dan akta nikah. Jika kalian masih ingin bermain-main seperti ini, aku tertawa kecil. Aku akan menemani kalian sampai akhir. Dari 6 unit apartemenku, menjual 2 saja sudah cukup. Aku akan menyewa tim pengacara terbaik di seluruh negeri untuk berurusan dengan keluarga Shen kalian secara perlahan. Nanti, kita tidak akan bertemu di kantor urusan sipil, melainkan di ruang sidang untuk melihat siapa yang akhirnya hancur dan kehilangan reputasinya. Setelah berkata begitu, aku langsung menutup telepon, lalu mematikan ponselku. Dunia akhirnya benar-benar tenang. Keesokan harinya pukul 8 pagi, aku check out dari hotel dan naik taksi ke kantor urusan sipil. Saat aku tiba, tidak ada seorang pun di depan pintu.
Karena baru malam tahun baru, orang-orang yang datang ke sini masih sedikit. Aku duduk di tepi taman bunga di depan pintu, menunggu dengan tenang. Aku tidak tahu apakah Shen Hao akan datang. Dalam percakapan telepon tadi malam, aku sudah mengatakan dengan tegas, jika mereka masih memiliki sedikit akal sehat, mereka seharusnya tahu bahwa berpisah dengan baik adalah pilihan terbaik bagi mereka. Namun, aku juga sudah bersiap jika dia tidak datang. Dokumen gugatan cerai sudah disiapkan oleh pengacara untukku. Begitu hari ini berlalu, aku akan segera menyerahkannya ke pengadilan.